Halo adik-adik, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel bersama kakak Perlindungan Sitompul. Kali ini adik-adik atau teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan soal IPS kelas 7 SMP semester 1 kurikulum 2013 part 1. Sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Soalnya kita lanjut dari nomor 21 ya, karena kemarin part 1 dari soal 1 hingga sampai soal ke-20. Sekarang soal ke-21 sampai ke-40 ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Oke, benar. Oke, kita lanjut soal 21. Perubahan pekerjaan dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam seperti petani menjadi pekerjaan yang berorientasi pada kegiatan industri dan jasa merupakan dampak dari interaksi antar ruang dalam bidang A. Sosial dan budaya, B. Komposisi penduduk, C. Penggunaan lahan, D. Orientasi mata pencaharian. Jawaban yang benar adalah D. Orientasi mata pencaharian. Kemudian soal yang ke-22, hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia disebut A. Ruang, B. Interaksi sosial, C. Lembaga sosial, D. Status sosial. Tentu jawaban yang benar adalah B. Interaksi sosial. Kemudian soal yang ke-23, proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat A. Hubungan dan akibat, B. Proses dan tindakan, C. Kontak dan komunikasi, D. Aksi dan reaksi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, adanya syarat kontak dan komunikasi. Kemudian soal yang ke-24, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk kontak sosial antara A. Kelompok, B. Orang perorangan, C. Perorangan dengan kelompok, D. Kelompok dengan kelompok. Tentu jawaban yang benar adalah B. Orang perorangan. Oke, kita lanjut soal yang ke-25. Seorang guru mengajar siswa-siswanya di dalam kelas. Hal ini termasuk contoh dari interaksi sosial A. Individu dengan individu, B. Seseorang dengan seseorang, C. Individu dengan kelompok, D. Kelompok dengan kelompok. Jawaban yang benar adalah ya, C. Individu dengan kelompok. Oke, soal yang ke-26. Berikut ini merupakan contoh dari terjadinya proses interaksi sosial. A. Dua orang anak saling bersalaman dan saling berbicara. B. Orang Indonesia bertemu dengan orang Arab. C. Seorang anak laki-laki memperhatikan seorang anak gadis. D. Seorang anak sedang menelpon temannya. Tentu jawaban yang benar adalah A. Dua orang anak saling bersalaman dan saling berbicara. Kemudian soal yang ke-27. Yang tidak termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial adalah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Asimilasi. Tentu jawaban yang benar adalah D. Asimilasi ya. Kemudian soal yang ke-28. Jika seorang anak kecil melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian anak tersebut mencoba melakukan apa yang telah ia lihat, tindakan anak tersebut dinamakan A. Identifikasi, B. Imitasi, C. Simpati, D. Sugesti. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B. Imitasi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang terjadi pada gambar adalah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Simpati, D. Asimilasi. Tentu jawaban yang benar adalah C. Simpati.
Kemudian soal yang ke-30, berikut bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif kecuali A. Akomodasi, B. Kerjasama, C. Kompetisi, D. Asimilasi. Jawaban yang benar adalah C. Kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi sosial yang disosiatif ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-31. Bentuk proses interaksi sosial yang apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok disebut proses A. Disosiatif, B. Asosiatif, C. Asimilasi, D. Akomodasi. Jawaban yang benar adalah A. Yang disosiatif. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-32. OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Contoh tersebut merupakan bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yaitu A. Kompetisi, B. Konflik, C. Kontravensi, D. Kerjasama. Jawaban yang benar adalah C. Kontravensi. Kemudian soal yang ke-33. Lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup disebut A. Lembaga negara, B. Lembaga sosial, C. Lembaga politik, D. Lembaga agama. Jawaban yang benar adalah D. Lembaga sosial. Kemudian soal yang ke-34. Di bawah ini tingkatan norma yang terjadi di dalam masyarakat kecuali A. Cara atau usage, B. Kebiasaan atau Volkswagen, C. Nilai atau value, D. Tata kelakuan atau mores. Jawaban yang benar adalah ya C. Nilai atau value. Kemudian soal yang ke-35. Jika seorang peserta didik terlambat masuk ke dalam kelas dan mendapat sanksi hukuman dari guru atas perbuatannya sesuai tata tertib yang berlaku. Contoh tersebut perilaku yang melanggar norma A. Cara, B. Kebiasaan, C. Adat istiadat, D. Tata kelakuan. Jawaban yang benar adalah ya D. Melanggar norma tata kelakuan. Kemudian soal yang ke-36. Lani pergi ke acara pesta ulang tahun salah satu teman sekolahnya. Sayangnya, ia melupakan tentang aturan kostum acara tersebut. Saat tiba di lokasi pesta, ternyata tema kostum acara tersebut adalah hitam, sementara ia memakai gaun pesta berwarna kuning. Teman-teman Lani pun mengejek Lani karena telah salah kostum. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang terjadi melanggar norma A. Mores, B. Usage, C. Customs, D. Volkswagen. Nah, jawaban yang benar adalah B. Usage. Oke, kita lanjut ke soal 37. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Merupakan fungsi lembaga keluarga yaitu A. Sosialisasi, B. Afeksi, C. Reproduksi, D. Proteksi. Jawaban yang benar adalah B. Afeksi. Kemudian soal yang ke-38. Lembaga sosial yang mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup disebut lembaga A. Pendidikan, B. Agama, C. Ekonomi, D. Politik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C. Ekonomi. Kemudian soal yang ke-39. Lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat melalui ikatan perkawinan disebut lembaga A. Perkawinan, B. Keluarga, C. Ekonomi, D. Agama. Tentu jawaban yang benar adalah ya B. Lembaga keluarga. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-40. Di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dari pendidikan informal adalah
A. Pendidikan berlangsung dalam lembaga pemerintah. B. Terdapat kepemimpinan yang jelas. C. Adanya batasan lama studi. D. Pendidikan berlangsung dalam keluarga. Tentu jawaban yang benar adalah D ya. Pendidikan berlangsung dalam keluarga. Oke teman-teman, demikian pembahasan part 2 dari latihan soal IPS kelas 7 SMP semester 1 kurikulum 2013. Ya, buat adik-adik yang baru bergabung atau teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel kakak ini dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari kakak ketika mengupload video. Kemudian jangan lupa komen sebanyak-banyak di bawah ini ya. Oke, dadah, sampai ketemu di lain video. Tunggu notifikasi dari kakak ya. Sampai jumpa.